Tapi kalau kita lihat sejarah, emang umat Nabi Musa serial begitu. Kebayang nggak gunung Sinai ini akad, langsung dibelah depan matanya. Tangannya Nabi Musa bercahaya depan mata mereka. Tetap mereka bilang, kamu aja Musa yang masuk Palestina sama Tuhanmu, kami nunggu. Nanti kalau orang yang udah kalah, kami masuk bareng-bareng. Kan pengen dismedal kayak begitu ya. Makanya syariat dari Bani Israel Nabi Musa akan berbeda dengan syariat umat Muhammad. Karena Bani Israel tuh di situ realnya kalau pedas mulai 100 mungkin ya. Kayak di hidungnya Abang Ade itu ada pedas 800. Nah itu karetnya udah tak terhingga. Bungkusan Bani Israel tersesat. Makanya ketika umat Muhammad lihat Taubat Nasuha tinggal angkat tangan, tinggal istighfar diterima sama Allah. Karena kita lah yang disebut Khalifatul fil ard, penyelamat bumi. Tapi kita balik lagi ke sini ya. Waktu itu ketika Al-Quran turun dan dinyatakan untuk seluruh umat, diturunkan kepada orang Arab pada saat itu yang ahli bahasa. Teman-teman tahu nggak? Kosakata Arab itu 12 juta. Mufradatnya tuh 12 juta. Yang paling banyak bahasa Inggris 500.000. Ini 12 juta. Mohon maaf dia kalau orang Indonesia kalau jatuh ke bawah apa jatuh ke depan apa bedanya? Si Dimas tersandung jatuh gitu ya. Jatuhnya ke belakang atau ke depan. Kemarin itu depan apa belakang? Sama namanya jalan tol. Saya mau bandingin sama orang Sunda, boleh nggak? Sunda tuh ya ada Tigusruk, Tijaligren, Tisoledas, Tigebrus, apalagi ya? Tijengkal. Karena kalau tiba-tiba ke belakang dan begitu namanya tijengkal. Tigusruk itu kalau ada suara kayak gitu dan dia keserempet gitu. Atau Tigebrus kalau tiba-tiba dia hilang dari pandangan. Berarti dia ada level yang berubah. Nah itu Tigebrus ke bawah gitu. Terus Sunda itu punya level bahasa yang luar biasa. Kalau gua sama Alif misalnya, ada orang tanya, misalnya Ridho nanya ke gua, si Alif mana nih? Oh si Alif Gersare. Kalau pakai bahasa Sunda pasar, karena kita sepantaran. Terus si Alif Gersare. Kalau gua ngomong begitu sama tetangga, Pak RT datang tiba-tiba, Ibu, ayah, Dimas, ayah wah Gersare. Itu gua dijodohin ke tembok sama Pak RT. Karena kenapa kamu bicara ibumu tapi pakai sare? Beda loh. Udah gitu saya harus ngomong, oh bumur itu pun biar nembe kulung. Oh berarti ibunya yang lagi itu kebayang Pak. Maka bahasa Sunda aja lebih tinggi derajatnya daripada bahasa Indonesia. Makanya jokes bahasa Indonesia tuh terbatas teman-teman. Coba kalau joke orang Sunda sama orang Jawa, kan? Karena atos itu di Sunda sudah, di Jawa tuh keras. Bayar kalau ada bapak-bapak Sunda lagi BAB di dalam kamar mati, di luar bapak-bapak Jawa. Kan atos boro-boro. Kebayang nggak? Jokes ini cuma bisa dipahami sama orang Sunda sama Jawa dan level jokesnya tinggi. Karena yang satu ngomongnya keras, yang satu ngomongnya udah belum. Sama kayak orang Sunda sama orang Betawi. Ini level jokesnya lebih tinggi loh daripada level receh di Indonesia. Karena orang Betawinya di atas sumur, itu kan. Terus orang Sundanya di bawah, udah kehabisan nafas, orang Sundanya bilang taraje. Karena taraje itu tangga. Maksudnya orang Sundanya udah minta taraje. Kalau orang Betawi ya udah diam nih. Taraje. Alfe meninggalnya tuh orang Sunda itu. Katanya taraje. Kebayang ya level jokesnya ya. Dan level hinaan orang Sunda. Sakit hatinya lu sekelompok udah buat seorang diri. Dan itulah kenapa kosakata Arab banyak sekali. Bahkan mereka bisa menjalin sebuah kata yang ketika menghinakan orang, hinanya satu turunan. Gue pernah lihat stand up comedian orang Arab, dia sampai ngomong, lu mau dengar yang hinaan Arab, dia keluarkan bahasa dengan singkat yang artinya mencoba, celakalah engkau dan tempat di mana kau keluar. Berarti celakalah kau dan Allah si tali ibumu. Tapi dengan bahasanya cuma kalau masalah 4 huruf. Hinanya satu golongan. Itu kekuatan bahasa Arab. Dan dari 12 juta kosakata ini untuk unta aja hampir ada 1000. Kalau teman-teman bisa lihat nih, unta yang
nggak ngebolehin orang ngambil susunya. Ada sendiri unta yang memberi minum susu bayi yang bukan bayinya dia. Ada namanya. Makanya ketika bahasa Arab digunakan sebagai bahasa umum pada saat itu, orang tuh kagak mungkin salah. Nggak mungkin ada perkataan yang salah dengan perkataan singkat. Mohon maaf, saya tes ya. Tapi harus cepat set gitu. Tolong, ini udah panjang nih kalimat. Tolong tempatkan tangan di atas kepala. 3, 2, 1. Kayak lihat air itu begini. Dia mengapa? Benar kan? Siapa lagi ya tadi ini mau kenal aja nih. Ada yang pegang. Benar. Ada yang ngambangnya gini, ada yang gini, ada yang buat. Betul kan? Ada yang kiri, ada yang kanan. Alhamdulillah aja gak ada kaki kan? Nggak ada, itu udah awal banget sebenarnya. Tapi kebayang nggak? Saya harus pakai kalimat panjang untuk menggambarkan contohnya. Tolong pakai tangan kanan Anda untuk memegang kepala persis di atas rambut dan menempel. Karena persis di atas rambut bisa nempel. Kalau gitu kita ulang. Tolong tempelkan tangan kanan Anda persis di atas rambut dan menempel di atas rambutnya. 3, 2, 1. Nggak ada yang enon. Dan kan sampai topi harus dilepas betul. Nah ini dicapai dengan kata-kata yang panjang. Saya coba contohin misalnya ini versi saya ya. Puji syukur kepada Sang Pencipta alam yang menciptakan semua alam semesta dan juga penjaganya, yang menciptakan semuanya dari nol. Jadi syukur dia bukan buat aku tapi buat Sang Pencipta. Dan udah gitu aku berterima kasih juga kepada Sang Pencipta karena telah menciptakan ini semua yang dapat aku rasakan sampai detik ini. Semua pujian dari teman-teman ini bukan buatku tapi buat Sang Pencipta alam semesta. Digambarkan dalam satu paragraf full 5 baris minimal. Tuh. Bahasa Qurannya mah Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Itu kan maknanya tidak kalau bahasa Inggris. Bahasa Indonesia, ya Allah, thankful and bersyukur dalam waktu bersamatnya dia bisa. Nggak bisa nih Mas Rido tiba-tiba ngomong ke mobilnya, gua tuh berterima kasih sama lu ya, dia belum gila dia. Mobil itu bersyukur ya dong. Aduh gua alhamdulillah ini tidak nabil. Tapi jarang orang bersyukur dan berterima kasih at the same time kepada barang. Atau kepada bosnya, kepada bosnya kadang-kadang berterima kasih tapi tidak bersyukur. Ya kan? Terima kasih bos. Ya kan? Para fadil lu begini nih. Makanya jarang sekali. Kata itu ditulis sampai jadi Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bayang gak? Berarti sampai waktu zaman dulu ya, orang-orang anak itu songong banget. Sampai ngomong kalau ada orang Romawi, atau orang Persia, atau orang India dibilangnya ajam. Ajam itu silent, dia bisa bicara speechless. Jadi kalau dia melihat orang boleh tuh kayak gitu ajam, kayak nggak bisa ngomong apa gue. Karena mereka ketika berbicara, misalnya gue senang banget ketemu Hanan misalnya. Ketika ketemu itu tuh aku langsung bikin prosa pada saat itu. Bikin puisi yang dan bahannya dan semua yang berhubungan dengan seperti terbitnya matahari. Aku bersyukur bertemu kamu pada hari ini. Dan tahu gak lebih hebatnya, nanti yang lebih hebat lagi, dia akan membalas poetry saya dengan kata-kata yang tidak saya pakai. Jadi kalau dia mengulang kata-kata saya kurang oke. Dia ulang lagi the poetry tersebut dengan kata-kata yang tidak saya pakai tapi maknanya hampir lebih sama. Makanya ketika dua orang ketemu di Mekah itu sekitarnya tepuk tangan. Kayak nonton battle rap. Padahal ini dua sahabat ketemu. Ini tuh kekuatan poetry dan prosa orang-orang Arab ketika itu jadi luar biasa. Bahasa Indonesia nggak ada yang cukup, tapi bahasa Inggris ada eloquent. Bahasanya sangat eloquent, sangat. Aduh kalau mau diskusi dalam ini, errornya kecil. Ada yang anak desain atau anak sosial media di sini. Nah ya kalau anak desain dan anak sosial media ini banyak error. Nanti ada yang pesen ke anak desain. Gue pesen ya ada gambar orangnya, nanti di belakangnya ada gambar universe. Nanti gini. Per bahasa itu pas jadi desainnya tetap salah. Gak gini maksudku warnaan. Maksudnya tuh gini alat semuanya tuh di belakangnya warnanya gini. Akhirnya harus butuh 4 paragraf untuk menggambarkan sebuah desain.
Dan wallahi orang Arab yang benar nih kalau ngomongin desain dia akan ngomong sedetilnya dengan warnanya, dengan ininya, dengan bahasa lebih simpel. Sampai sini sudah cukup infonya. Berarti sebegitu ini belum ngomongin bahasa Quran, baru bahasa Arab yang sedalam ini. Tapi ketika Quran datang mereka diam. Karena ternyata Al-Quran gak masuk sama sekali ke otak mereka. Kok bisa katanya dia meratai sesuatu yang seperti itu di luar semuanya. Mungkin kalau buat gambar aja saya tuh sering pakai lagu ini. Lagunya siapa namanya? Sal Priadi. Kok gue lupa ya? Kok jadi lupa? Ini kalau ngomongin Quran lagunya hilang. Bagus. Jadi dia bilang bahwa maaf ya, untuk sekarang mesra-mesraannya kecil-kecilan dulu sampai semua mereda. Saya yang anak saya di pesantren itu kalau habis pulang dari pesantren dadan sama si anak cowok yang sok tegar gitu kan. Itu mendengar lagu itu, another level of emotion muncul di dadanya nggak pernah ada. Ngerti nggak? But sekarang kita mesraannya kecil-kecilan dulu ya, sampai semua mereda. Iya, kecil itu kan buat benda, nggak pernah dipakai buat mesra. Mesra kecil-kecilan itu nggak bisa dipegang, nggak bisa digambarkan. Tetapi sebuah ukuran ditempel ke sebuah kata mesra, lalu dibilang sampai semua mereda. Apa yang mereda? Badai mereda, pangan mereda. Tapi kondisi hati mama dan bapakmu ini pengen kamu tuh masuk pesantren supaya kamu merasakan kesendirian, supaya kamu cepat akhilnya, supaya kamu bisa nyampe ke sebuah state emosional dewasa ketika kamu merasakan kesendirian disolimi oleh ayah ibumu. Panjang kan? Tapi ketika dibilang sampai semua mereda, itu hati gue tuh kayak yang gak sedih tiba-tiba jadi nangis banget. Terus kata Mami Ezar, istri gue, makanya kalau udah ketemu Aga jangan dengerin lagu itu. Ya, gimana nih muncul tiba-tiba suka kadang-kadang gitu. Kebayang gak? Kata kecil disambung dengan mesra itu secara KBBI gak nyambung. Artinya secara aturan bahasa Indonesia. Tapi kok kita paham? Itu yang disebutkan ketika Al-Quran bicara mereka itu sebenarnya nggak tahu ini apa, tapi mereka paham. Mereka ini contohnya. Jadi ada beberapa pelajaran yang kontrol lagi saya pelajari. Contohnya Malikiyau itu kan hari ya. Benar. Bisa nggak memiliki hari? Malik itu pemilik. Ketika kata ini digabung, owning a day dalam bahasa Inggrisnya, itu orang Arab kayak, oh bisa Muhammad menggabungkan dua hal itu, mengenai panjang harokat yang luar biasa, dan beberapa kata itu sampai sekali lebih lengkap dicontohnya gitu ya, yang tidak pernah ada sebelumnya, tapi mereka paham. Kebayang gak? Rasul SAW sama Muhammad yang tidak bisa baca tulis membacakan sesuatu yang baru bagi mereka, tingkatan yang di atas poetry, tapi mereka bisa paham. Itu epic ya. Jadi kayak mereka nggak usah memahami, mereka paham dan mereka tahu. Seperti ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir. Qum itu kan berdiri kalau bahasa Arabnya, tapi ketika qum fa'anzir itu lebih ke kayak comments. Tadi saya coba lihat di Arabic Englishnya comments, bukan hanya berdiri tapi bangkit dan mulailah. Jadi mereka tuh tahu berdiri itu, tapi pas sambungan ayatnya qum fa'anzir, dia langsung dapat feel-nya bahwa ini bukan berdiri, tapi berdiri dan bergerak, mulailah ya Rasul. Dengan semua kosakata yang besar, ternyata Al-Quran itu bagi mereka di luar poetry, di luar prosa, di luar speeches yang mereka dengan sombongnya banggakan seluruh dia pas Quran datang mereka diam, ada yang pingsan, ada yang nggak bisa ngomong, ada yang ketakutan. Ini ada seorang musuhnya Rasul SAW, orang Quraisy. Orang Quraisy datang kepada Rasul SAW karena orang ini orang pintar, bapaknya Khalid bin Walid. Bapaknya Khalid bin Walid bin Mughirah namanya. Walid bin Mughirah orang pintar, orang yang kayaknya satu library-nya Asy'ana misalnya dia baca semuanya tentang sejarah gitu ya. Tapi orang ini disuruh sama orang Quraisy, maju dong ke Muhammad,
bilang sama Muhammad yang dia bicarakan itu sebenarnya kalah sama knowledge-mu. Karena dia disuruh sama orang-orang awam. Paham ya? Orang-orang awam kan tidak mengerti prosa. Orang-orang pintar, pasti orang pintar, orang Quraisy ini disuruh ngadepin Rasul SAW. Dengan bahkan dia begini. Oke, gue ngadepin Muhammad. Siap. Ibaratnya gitu ya. Kebayang nggak anak baru belajar rap suruh ngadepin Eminem. Ya kosa katanya dia tuh hampir 500.000 semua hafal Eminem. Nah, dia datang itu dia tahu, si Al-Amin bahasa dia begitu kan. Adi, nih, cucu ponakan dia Buto ini tahu gua mah bahasa dia gitu. Ini mah nggak bisa baca tulis orang yang dihadapkan dibicarakan oleh wali bahwa udahlah kamu dibicarakan dengan prosa yang tinggi yang intinya dan udahlah Muhammad kalau kamu mau minta apa aja kita kasih apa sih yang kamu punya. Terus Rasulullah cuma dia sampai selesai berbicara sudah tak mau selesai bicara sudah. Sekarang berarti giliran bicara dibacalah surat Fussilat sampai ke sebuah cerita kaum Ad, kaum Tsamud dan Wa'ad bin Mughirah itu sampai menggigil. Akhirnya kayak di beberapa kitab dikatakan ditutup mulutnya Rasulullah SAW. Saking takutnya dia karena dia sekaget itu saat yang nggak bisa baca tulis membicarakan tentang kaum Tsamud, kaum Ad dan Azab yang dia pun nggak tahu dari mana. Ya kebayang dong, berarti ini kan Rasulullah SAW tidak melan-lan mana sampai umur 25. Ada di Mekah terus dia online. Berarti kalau teman-teman, kalau datang ke sana ada orang itu mulu, orang ini katakan ke mana-mana ya. Dia ke sana mulu, lu perasaan mau 4 jam. Namanya Kang Said. Iya lah Kang Said mau kemana? Yang di sini. Tiba-tiba Kang Said membicarakan sama kalian sejarah Eropa. Kaget pasti. Kang Said dari mana tahu? Nggak tahu tadi malam nih ada yang datang cahaya. Itu feelnya kayak begitu. Ketika Rasulullah SAW ngomong, kejang, dingin, terus tekut. Karena orang pintar ini tahu yang keluar dari lisan Rasulullah SAW itu knowledge ribuan tahun. Yang ujungnya azab kepada kaum Ad dan Tsamud yang cuma orang-orang pintar yang tahu. Mulutnya langsung. Dan ketika kembali ke orang Quraisy, itu para orang Quraisy bawa muka dia jauh banget dari pas pergi. Maksudnya pas pergi itu kayak siapa? Al-Amin mau gua nih. Karena dia tahu Al-Amin tidak bisa baca dan tulis. Al-Amin. Kan dia tidak menganggap Rasul. Dia bisa menganggap ini Al-Amin. Pas datang ketemu pulang mulai lesu kayak bisa lihat setan. Padahal dia baru mendengar perkataan yang begini. Jadi dia mau masukin kemana? Poetry nggak masuk, prosa nggak masuk, speeches nggak masuk. Terus keluar dari lisan Rasul SAW. Ini yang kita kadang-kadang suka lupa. Kita tuh lupa sebesar inilah Al-Quran. Sampai kita lupa connect sama Al-Quran. Dan sampai saat ini nggak pernah ada yang bisa nge-break challenge ini, nggak pernah. Karena di Al-Baqarah ayat 24 dibilang nggak mungkin bawa satu surat semisal Al-Quran, mungkin mual bisa. Dan sudah terjadi nggak ada yang bisa membawa dengan se-epic tadi. Karena syaratnya banyak waktu itu soalnya ada nabi palsu. Ingat ya, ada nabi palsu setelah Rasul SAW yang dibunuh oleh Wahsy dengan topan. Ada yang tahu dah namanya. Yang tahu antara nanti dapat hadiah dari siapa ya hadiahnya ya? Karena dapat risol Allah. Musailamah al-Kadzdzab sampai pendusta. Masya Allah. Masya Allah. Kita hadiahkan doma. Sudah berjodoh? Dapat jodoh yang soleh. Masya Allah. Mau langsung gak hari ini pilih? Siapa tahu mau langsung hadiahnya tinggal tujuh. Nanti kita karyakan sama-sama. Dan kebayang dong Musailamah al-Kadzdzab pernah bikin lawannya wala asal. Wala asal. Dilawan sama kalau Muhammad punya wala asal, aku punya Yawabur. Ternyata tentang kelenci telingamu dua dan dia melompat-lompat. Terus kata orang Quraisy, Pak Abisul, kalau iman dia doang nggak masuk. Kata orang Quraisy sampai begitu, itu apa dibandingin Al-Quran, nggak ada apa-apanya. Tapi Musailamah al-Kadzdzab pengikutnya banyak. Makanya sekarang Nabi palsu banyak yang ngikutin. Abu Jahal aja banyak yang ngikutin. Belum lagi kalau kita masuk ke dalam Al-Quran, teman-teman lihat fakta-fakta mencengarkan dalam Al-Quran, yang di dalam Al-Quran itu ada gunung pelangi, di dalam Al-Quran ada Alaqah,
Ditulislah di surat At-Tariq ada satu bintang yang menggedor, ternyata keluar spektrum suaranya dari NASA kayak gedoran sang penggedor At-Tariq. Dan banyak banget. Akhirnya Al-Quran sendiri membuktikan ini bahwa aku bukan sekedar kita. Aku adalah kalam Allah yang diturunkan oleh Allah kepada langit dunia dan diturunkan oleh Jibril alaihissalam selama 23 tahun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang tidak bisa baca tulis, keluar dari lisannya sesuatu yang luar biasa, dan saat muda sampai para sahabat langsung hafal. Makanya kita silahkan menangisi diri sendiri. Saya juga kebayang, saya mesti ngapalin kali ini juz 30 udah beres-beres, ini juz 30 bayangin. Kalau saya jelas maksiat masa lalunya kebanyakan, tapi teman-teman ada yang kayak, Pak, gue juga maksiat gak sebanyak lu, tapi gue gak apa juga juz 30 sama. Nah isilah dari kita, karena sahabat itu mendengar surat Qaf di sholat Jumat ya Rasulullah SAW, itu cuma sekali sholat Jumat, beberapa sahabat langsung hafal surat Qaf dari atas ke bawah. Kita memang yang kurang niat. Dan ternyata efeknya ini mau gue bilang, ini adalah waktu ketika semua connect dari begini nih, dari bangsa yang nggak tahu apa-apa, dari bangsa yang waktu dulu adanya black plague dan segala macam, buang hajat di mana-mana, dan rumah orang Inggris waktu itu yang kita bangga sekarang di daerah London itu bangsa Anglo-Saxon rumahnya begini. Rumah bangsa Anglo-Saxon itu begini di Timberland yang kita bangga sekarang, tempat Hogwarts, tempat Wingardium Leviosa. Dulu tuh rumahnya begini. Semua dia masuk ke dalam sama ternaknya. Jadi dia bawa sama sapi, kalau sapinya masuk, kalau kan domba dia tidur di dalam. Sampai kadar hidup pada saat itu di Inggris rendah sekali. Dari 7 anak yang sisa cuma 2, karena saya kalau penyakit tidur sama domba, dan mereka kebanyakan kan babi peliharaannya. Mereka di situ, mereka luar biasa. Sedangkan orang yang dapat petunjuk tinggal di sini. Kan beda ya, ini tanah yang sama loh, tahun 1000-an. 1000-an itu di 1020, 1030, 1100 di Cordoba disebutnya City of Light. City of Light ini punya aliran air yang bersih, punya tempat pemandian terpisah, sehingga bukan yang buang hajat langsung ketemu air. Mungkin zaman dulu juga pakai sekat-sekat, tapi udah gak kayak orang Romawi. Karena orang Romawi buang hajatnya rame-rame sambil ngobrol, pernah lihat kan? Jadi kayak ada ini cuma ada kayak tempat duduk gitu ya, bentuknya kayak huruf U. Nah di tempat duduk itu bolong. Jadi kalau masuk, nah udah depan ada masih Rido. Gimana kemarin? Pelaitim. Mereka sebar-barik itu. Kalau di Islam kan apa coba? Diperbaiki ya. Laki-laki nggak boleh lihat aurat laki-laki lain kan? Dan kulitnya aja nggak boleh kelihatan, apalagi perempuan tidak boleh mati bareng, tidak boleh tidur satu pasangan, nggak boleh. Lah ini mereka BAP bareng-bareng. Jadi jauh banget antara orang yang connect sama Al-Quran dengan orang yang disconnect sama Al-Quran. Makanya kami di sini mengajak teman-teman untuk kembali reconnect dengan Al-Quran. Nah, yang PR-nya adalah kita tuh sering baca Al-Quran. Bahkan sebagian dari teman-teman sudah mulai ngajar Al-Quran. Tapi yang sudah diamalkan berapa? Ini yang selalu Ustadz Nabi Maki mendrill kami dengan luar biasa. Sampai ini dikit-dikit aja di masjid yang kamu tahu tapi kamu jalanin dulu. Wah, susah apa begitu? Dijalanin aja dulu. Kamu baca Al-Ma'un udah ngasih makan anak yatim lu. Kamu senang sama Al-Humazan, jempolnya masih ngehina orang nggak? Kamu ngafalin kamu hafalin Al-Mutaffifin, kamu udah lihat belum ayat 1, 2, 3-nya bahwa nggak boleh nyalain dalam berdagang, nggak boleh curang sedikit pun. Kamu ngafalin ini udah ini, kamu ngafalin Al-Qari'ah udah beriman pun sama kali akhir, apa masih takut kiamat? Ada terakhir viral di IG, ternyata orang tuh nggak mau Palestina menang karena takut kiamat. Kalau Palestina menang kiamat tuh kiamat kok kiamat aja. Jadi sekarang kita pengen bangkit dari keterpurukan dengan cara reconnect sama Al-Quran. Caranya sebenarnya sebelum kita diskusi tipis-tipis boleh ya. Kalau ada yang nanya, tapi saya nggak akan jawab kalau udah nanyanya not usor of balabo. Jelas tidak akan dijawab gitu sih. Kita coba hidupkan lagi Al-Quran dengan
lisan, pikiran, sama hati. Kita bahas satu-satu. Lisan, bagaimana lisan kita mencirikan Al-Quran. Bagaimana lisan kita ketika berbicara, tata bahasanya diukur. Apa yang disampaikan dengan terbiasa baca Al-Quran, pasti kita menyusun katanya lebih dewasa nanti. Pilihan katanya lebih dipilih yang memberi arti, bukan yang sekedar curhat. Tahu nggak teman-teman, biasanya mostly girls ya, kalau curhat di lapangan. Tahu nggak sih lo? Gini ya, ini gue bilang ini. Udah, tadi lo udah keluar 3 kali. Tahu nggak sih? Gini ya, ini gue bilang ini. Dengan satu kata, gue mau cerita boleh ya. Cukup sebenarnya kita. Tapi dia ulang 3 kali. Pagel. Nih ya, lebih parah lagi. Tambah lagi terus. Jadi akhirnya gibah itu jadi nikmat karena kita tidak mempersempitkan seperti Al-Quran. Al-Quran kan pendek, padat, jelas. Balik lagi, ketika kita menjadi orang yang harus nge-briefing orang lain, pakai kata-kata Al-Quran di dalam lisan kita, jelas briefingnya. Misalnya ke desainer nih, misalnya ke desainer kakak, saya butuh desain yang rasionya 1:1, 1080 kali 1080. Di dalamnya kalau bisa tulisannya jangan terlalu banyak. Warnanya mostly arahnya ke arah kuning dan oranye ya kakak. Pakai 3 font saja, tidak boleh lebih. Dan di dalamnya saya kirim data-datanya di WhatsApp ya kak. Semuanya ada, time and date-nya ada, kapannya ada, fotonya ada, lalu saya sertakan juga di WhatsApp dengan referensi yang kira-kira saya mau tahu. Itu bisa sehari jadi itu, dan gak jauh. Tapi ada loh orang-orang yang kayak, lu bikinin gue flyer, nanti gue kirim semua data-data, gue bikinin yang bagus aja, ya pantas ya. Terus di sana dia bingung, gue mulai dari mana, ini yang pantas bagi dia, maka kan beda. Belum kalau nanti seorang istri ngomelin suami, ini kan calon istri banyak. Kalau pakai kata-kata Al-Quran, pendek, sopan, padat. Coba kalau nggak pakai kata-kata Al-Quran, kalau lisannya itu tidak mencerminkan kayak, ayah duduk. Lah ayah, suaminya disuruh duduk. Tahu nggak? Ngerti nggak sih? Coba nah, aku nggak usah ngomong, coba kamu ngerti nggak? Rata-rata begitu loh, gue lihat di meme ternyata, oh istri orang begitu ya. Kalau gue debat sama istri pakai data soalnya, lebih susah pak. Kalau debat sama Mami Ezar itu harus pakai data. Kamu kemarin kan ngomong gini, katanya ada yang enak. Apanya yang gak enaknya? Kalimat ini sama ini atau yang ini? Ya Allah, gue juga lupa. Enakan begitu. Lisan. Kebayang dari lisan kita ditata dengan baik sehingga omongan kita yang keluar mencirikan orang yang benar-benar connect sama Quran. Tidak asal omong, tidak asal bunyi, fayakul khairan, awliyasmut, bicara baik atau diam. Lisan, pikiran. Kebayang kalau pikirannya connect sama Al-Quran, itu yang dipikirkan adalah bukan lagi bentuk Al-Qurannya, tapi kalau aku bicara ini sesuai nggak sama yang ada di Al-Quran. Kalau aku ngomong mikirin gini, kalau aku cari solusinya gini sesuai nggak sama Al-Quran. Instead of memenuhi pikiran dengan hal-hal yang nggak penting. Kenapa sih tadi dia kok yang itu diperlukan ini? Wah, kayak tadi dia cuma assalamualaikum sama dia doang loh. Kan ke gue beda ya. Dan kemarin gue pikir-pikirnya pas dia pulang dari Bali, dia dapat pai susu. Buat cuma dapat gantungan kunci. Apa makna pai susu ya? Lah dipikirin sama dia. Ya Allah ya Rabbi. Jadi pikirannya tidak dipenuhi dengan sesuatu yang bermanfaat, tapi memikirkan sesuatu yang mudarat. Akhirnya hidupnya gak penting. Yang terakhir udah dipikirin sama hati, kayak dipikirin sama otak, dirasain sama hati. Makanya ada di awal suratnya udah jelas banget orang yang beriman tuh wajilat qulubuhum. Jadi ketika dikeluarkan nama Allah, getar banget. Meskipun dia tuh nggak tahu artinya. Nggak tahu artinya. Waktu itu pernah sahabat kami tuh Adriansyah, ada orang yang di bawah kayaknya. Dia lagi baca tentang jihad fisabilillah yang jangan bilang para mujahid itu mati, mereka masih hidup. Kita mah nggak tahu itu arti sebenar-benarnya, kita nggak tahu mana harfu jar, mana nggak ngerti secara struktural, tapi kena gitu. Karena hatinya dipaksa connect sama Al-Quran, dipaksa sedih. Pernah nggak sih maksa sedih? Cobain deh, ketika baca Quran, maksa hati itu, ya Allah, kok aku nggak connect ya? Ya Allah, kok aku nggak connect ya? Kok aku nggak sedih? Kok aku baca Quran cuma menuntaskan aja ini? Cuma pengen, ya Allah, aku hari ini baca Quran biar aman. Saya kalau nggak baca kayaknya nggak aman hari. Loh.
Nah, ketika hati udah connect kepada umat sebanyak ini, kalau hatinya connect sama Quran, dia akan cari pasangan yang juga connect sama Quran, akan melahirkan anak yang connect sama Quran, maka nanti kebayang 20 tahun dari sekarang kita nggak bingung milih pemimpin, karena pemimpin-pemimpin yang nyiapin legislasi atas itu adalah turunan teman-teman yang connect sama Quran. Jadi ketika calon pemimpin kita udah gak bingung, oh pemimpin A, ini hafal Quran cuma 15 juz, yang B, oh ini dari hafiz Quran begini, tahun lebih. Jadi kita tinggal milih pemimpin itu berdasarkan kebijakannya. Atau pas kita lihat, oh ini hasil dari pasangan yang connect sama Al-Quran. Saya Dimas Adisa, terima kasih telah menyimak. Silahkan kalau ada yang mau diskusi. Berat. Viewers. Pesan. Yuk. Oke, baik. Mungkin dari Tasners ada yang mau bertanya. Boleh. Katakan. Ber. Kita semua lepas baru mana, Ber? Wah, ada. Oke. Alright, silakan. Ini support. Mana? Goals. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Tanya Rapat. Terima kasih atas waktunya. Sebelumnya saya mau tanya, mungkin ini bukan cuma keresahan saya aja sih. Teman-teman yang lain mungkin pernah ngerasain hal ini. Ada part di hidup saya yang karena kita tuh punya punya circle yang baik, terus punya lingkungan yang suportif, yang bisa mendukung kita untuk upgrade diri lagi, baik secara iman maupun secara personal. Tapi kadang kadang itu yang lingkungan tuh berpengaruh besar ya untuk kehidupan kita. Tapi ada juga Kak, kita tuh ngerasa kayaknya semuanya tuh baik-baik aja gitu. Dari segi lingkungan tuh baik, dari segi teman-teman, circle, keluarga, semuanya tuh baik-baik aja. Tapi kok gue ngerasa empty ya gitu, kayak kosong gitu. Tapi kita nggak tahu kosongnya tuh karena apa gitu. Kadang tuh cuma apa sih sebenarnya yang salah gitu. Kosongnya tuh gara-gara apa ya, dan kita bingung gitu untuk menganalisa sebenarnya ini tuh kosongnya tuh sebabnya tuh apa aja sih. Yang mau saya tanyakan, kira-kira dari kekosongan itu apa aja sih Kak yang bisa menjadi penyebab, dan adakah cara kita untuk muhasabahnya tuh kayak gimana, dan mengatasinya, untuk mengatasi hal itu tuh seperti apa? Kayak itu aja sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, terima kasih karena ya pertanyaannya gitu aja kata terakhir. Insyaallah ya. Tapi kerasa ya, maksudnya pertanyaan yang hampa dan kosong itu nggak Naya dan teman-teman yang ada di sini, karena Naya tuh hanya mewakili aja loh. Masya Allah, dia mewakili semua orang yang lagi di KRL, semuanya rame, tapi kok pikirannya kemana-mana gitu, gampang banget disusupin sama hal kecil yang bikin kita down. Kok ada kemarin, ini sebuah contoh, ini contoh nyata Kak, bahwa ada kemarin 2 orang, kami di Jakarta punya program kantor namanya. Ini ada 2 orang, beda umurnya mungkin 36-an, jauh banget, 36-an nih 2 anak. Yang satu anak muda umur 20 tahun, dia nangis. Kak kenapa ya, katanya. Aku tuh sekarang mau coba baik, kata dia, tapi di circle aku jadi dikucilin, kata dia gitu. Aku tuh mau coba baik, tapi sama circle aku malah dijauhin, aku malah gini. Dia nangis tuh. Berarti kan, kebayang nggak? Berarti dia took a baby step untuk menabrak sebuah ujian kecil di hidupnya dia. Terus dia masih ngerasa itu tuh hal besar. Dia nangis. Nah, di belakangnya ada umi pakai nikop, dia aja. Dia ketika main dia ke si umi, tapi urutannya kebalik ya. Umi-uminya dulu waktu ngomong, terus umi-uminya ngomong, iya terima kasih saya duduk di sini, sebenarnya pengen belajar lagi, pengen nanti menanamkan kepada anak saya. Kebetulan saya itu kan sudah ditinggal sama suami, saya sekarang sendiri, saya begini, anak saya juga lagi cari jodoh. Terus si orang yang di depan dan kita sebut, itu ngerti nggak? Ada ketenangan di lisannya si umi, yang ternyata masalah yang dilewatinya mungkin ke 25 kali lipat lebih besar dari anak yang tadi. Terus dia kayak menghapus ini, terus kayak dia bilang,
kok gue jadi tenang ya kata dia. Maksudnya masalah dia yang dia bilang gede ternyata lewat besar daripada curhatan si Umi yang di belakang yang sedang sendiri berjuang, anaknya udah umur 26 sama 23 tapi dia single fighter dan dia sekarang cuma bisa datang ke kajian-kajian untuk cari ketenangan tapi lisannya tenang dan kan kebayang ya kalau orang lagi nggak tenang lisannya gimana sih? Jadi kan aku tuh luar biasa sedih banget gitu. Kita berusaha diam tapi emang luar biasa teman-teman gue kan mukanya gitu ya. Jadi di samping-samping fotografer gue ada namanya Iyo, terus dia kayak gue bilang jangan ketawa, dan gue ketawa dan tapi si Umi ini ngomongin masalah clear suaranya bulat. Ya bagi saya yang sudah ditinggal suami, makanya si anak itu kayak hah? Kok bisa tenang? Inilah yang beda yang sudah terisi sama yang enggak. Kebayang enggak? Yang hampa itu berarti ketika contohnya sebuah handphone cuma dipak. Gampangnya gini, handphone iPhone 15 diinstal WhatsApp doang. Beratnya karena berarti titanium doang, kan? Orang ini iPhone 15 ya udah. Coba lihat apps jawaban karena isinya WA doang. Betapa hebatnya itu iPhone 15 yang sebenarnya speknya bisa dipakai editing video, bisa dipakai mensyiarkan kebaikan tapi dipakai WA doang. Nah itulah beberapa ulama bilang keapaan yang dirasakan orang-orang adalah ketika manusia yang sudah digambarkan nama Al-Quran menjadi khalifah fil ardh tidak dilaksanakan tugasnya maka Allah ketika hamba saat akan lihat nih iPhone bagus isinya web mulai challenge Allah tuh memberikan rasa hampa tersebut yang gak bisa dihasilkan rasa hampa itu dengan apapun, benar kan? Rasa hampa itu bukan produk dari kesalahan kita saja, bukan dari kesalahan diri kita, tiba-tiba datanya tuh hampa. Padahal kalau diingat-ingat, hatiku baik-baik aja sebenarnya. Hidupku baik-baik aja, aku gak pernah maksiat dosa besar yang tiba-tiba main judi slot. Kajian tapi judi slot, nah itu kan dosa besar. Kan teman-teman enggak kan? Atau ada yang buka sius sekarang. Lagi ngajar tapi lagi buka sius. Mudah-mudahan untuk gacor nih gacor. Enggak kan? Berarti teman-teman ini hanya hamba pasang. Nah itulah pengingat dari Allah bahwa hamba-hambaku, aku sudah turun ingat sebuah petunjuk bagaimana seorang manusia harus berlaku, bagaimana tugas SOP job dia seorang manusia di atas muka bumi, tapi kau cuma jalankan 10%-nya, makanya hampa hidup. Ketika dibuka di surat Al-Baqarah 30 Khalifatu fi ard, jadi 31, 32, 33, 34 dan seterusnya disebut manusia ini penjaga muka bumi. Berarti kalau kita perlu jaga bumi, jaga lingkungan, jaga hati orang lain, perlu dijalankan tugasnya. Satu. Yang kedua, belum sadar kali ternyata di dunia ini akan ada ujian yang menampak. Makanya Allah ajarin dengan cara kasih hampa, kasih ujian-ujian kecil. Lihat Al-Baqarah 155, walana berlakum bisyai'in minal khawf wal ju' dan seterusnya. Oh berarti itu mungkin missing ini yang kedua. Atau lihat surat Wal Asr. Di surat Wal Asr dikatakan tawassaw bil haq, tawassaw bis sabr. Oh iya, gue stand up buat Palestina aja gak berhenti. Gue ngangkat buat Palestina aja, awarenessnya seminggu sekali karena ketakutan. Karena teman-temanku semua pro Israel. Aduh, teman-teman dari Jakarta dia bilang, papi katanya boleh gak sih aku nggak pro Palestina karena di kantorku aja ada foto bendera Palestina, bendera Israel 3 gede-gede. Kantorku pro Israel banget papi gitu. Ya bismillah keluar. Kebayang? Berarti ketika kita perlu menjalankan syariat menjadi seorang manusia, khalifatu fil ard, jaga bumi, jaga lingkungan. Yang kedua, belum sadar bahwa manusia ini akan ditabrak ujian dari yang kecil apa yang gede. Seperti Umi tadi dengan temannya dia bilang aku udah ditinggal pasangan hidup dengan tanpa getar suaranya, berarti dia udah lewat ujian berapa kali dan lolos. Yang ketiga, siapa tahu belum baca Wal Asr yang disuruh saling mengingatkan. Oh berarti mungkin belum menjalankan tugas mengingatkan yang atau balik ke surat Ali Imran 110 ketika kita sering mengecilkan arti diri kita sendiri, padahal di Ali Imran 110 dibilang kita semua khairu umat terbaik. Ada dari kita yang masih merasa kecil, apalah aku mau gini-gini aja kerja, padahal di surat Ali khairu ummah. Nah ketika kita sebagai manusia dijalankan seperti tadi iPhone 15 isinya WA doang, bahkan gak ada game, ya ngapain punya handphone gak ada game tuh ngapain ini, gak dipakai foto orang, gak dipakai menggambarkan keadaan action yang sedih dan ini gak dipakai gitu. Itulah Allah turunkan
emptiness alias hampa. Sesuatu yang gak bisa dibeli, tidak bisa dimunculkan dari kesalahan, gak bisa dibuat-buat, hampa itu. Mau rame itu perasaan hampa itu ada, itu kan kayak sinyalnya Allah kayak gitu. Kesadaran belum, umur udah 22 loh. Udah sadar tugas kamu? Belum, ya Rob, ini masih ngurusin hati mulu kata Rob. Apa yang diurusin? Iya, soalnya teman kataku bikin sakit hati dulu. Iya Rob, dikasih hampa lebih gede sama Allah. Kalau sinyalnya nggak ditangkap juga, terpaksa Allah karena sayang sama kita didatangi dulu ujian yang besar, sampai kita nangis, nggak tahu mau ngapain, baru ngomong ya Rob, bantu ya Rob. Jadi biasanya kalau lihat teman-teman di Aksana, teman-teman lihat deh sekitarnya ada orang-orang yang jangan datang bobo-bobo, ngabisin ini, ngabisin itu, bikin acara, bikin ini. Mereka melelahkan diri karena mereka tahu tugas mereka sebagai khoyulullah adalah menyebarkan kebaikan. Makanya di muka-muka mereka jarang kelihatan kehampaan. Keisi jiwanya karena mereka sedang menjadi khodimul umat, pelayannya umat. Allah turunin ketenangan kepada mereka yang mukanya lelah. Biasanya kalau teman-teman pendakwah gitu ya, pekerja dakwah, capeknya fisik doang, tapi hatinya insya Allah dijaga sama Allah. Allah bisawab. Oke, ada lagi yang mau tanya? Boleh kita tanya langsung. Apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tadi Mas perkenalkan aku tadi nyambung banget sama yang tadi Mas bilang. Kita disibukkan dengan tadi oleh umat gitu ya. Tapi pertanyaannya gini nih, tadi Mas. Misalnya nih, contoh misalnya aku nih sempat berada di karena banyak amanah yang diambil, akhirnya sibuk kan. Jadi sibuk dengan dunia dan kerja udah sibuk, terus ibaratnya tadi ya tadi Mas bilang kegiatan tadi itu juga sibuk. Tapi suatu saat pernah akhirnya Al-Qurannya udah dibaca karena terlalu sibuk gitu. Padahal ini kerjaan baik, tapi kok Al-Qurannya ditinggalin. Terus akhirnya tadi benar ya tadi Mas bilang, kok sih itu tetap campak ini. Yang dikerjain baik sih, baik kok buat Allah. Tapi kok jadinya hampa ya? Ya mungkin tadi pas tadi Kak Dimas bilang, mungkin Allah tuh ninggalin Quran, ya kan? Lu ngerjain buat Allah, tapi kok Quran tuh tinggalin, padahal semua masalah lu ibadah itu tuh ada di Quran kan? Jadi yang mau aku tanyain nih Kak Dimas, apa nggak apa-apa itu minta. Terus kan aku juga pernah dengar ya, sebetulnya bukan kita yang nggak mau baca Quran, tapi Al-Quran yang nggak mau dibaca untuk kita. Itu tuh sampai kayak ya Allah, jangan-jangan Al-Quran kamu dibaca sama gue nih apa bikin dosa apa gimana gitu. Sampai akhirnya kok baca Quran aja sampai nggak sempet sih gitu kan. Nah itu Pak minta tips sama mungkin saran dari Kak Dimas. Mungkin ada yang kayak aku juga gitu ya. Gimana sih supaya kita tuh sejalan terus gitu. Maksudnya kita tetap sama Al-Quran, kita tetap ingat, tapi kita juga mengerjakan pekerjaan dakwah itu juga jalan. Jadi nggak cuma yang dakwah doang, kita Qurannya ditinggalin gitu. Paling gitu sih Kak Dimas, gitu. Apakah kita harus maksain baca gitu? Meskipun kita belum, misalnya kan apakah kita harus memaksakan sesuatu sampai akhirnya kita nyaman? Ini aja. Masya Allah. Kita sekian. Aduh, bismillahirrahmanirrahim. Dan kapasitas saya jawab sesuai kapasitas. Waktu itu saya ditegur banget nih ya sama orang waktu itu. Dan orang yang ya teman-teman bukan ulama. Maksudnya bukan kelas ulama seperti Ustaz Adi Hidayat, Ustaz Felicia, Ustaz Market. Enggak, ini cuma senior. Dan hijrahnya dia si senior ini lebih terakhir daripada kami di tangan apa. Tapi si senior ini kalau kamu coba, pas kita lagi diam, lagi kalung, terus sempat lah teman-teman pasti ngerasain di komunitas manapun, di tempat manapun pasti ada friksi yang gesekan antar manusia. Karena memang sudah begitu, manusia kan diciptakan dengan hawa nafsu, nanti dicabutnya di surga. Di surga kok kesalahan ada bisa mengucap, lu gue mau iri gak keluar, lu gue mau keselamatan ini gak keluar, seuzon aja gak keluar di surga. Tapi karena masih di dunia, friksi itu terjadi. Kita curhat sama si senior ini. Terus si senior ini dia mendengarin panjang lebar kita curhat. Setelah akhirnya dia cuma ngomong gini, makanya di style kata dia, jangan jadikan agama dan jangan jadikan kamu berdakwah ini jadi pelarianmu saja kata.
kamu tuh ada masalah kayaknya belum selesai. Itu gue diem langsung. Pelarian. Awalnya kan delay. Maksudnya, gue enggak. Pas di mobil itu kayak kilapnya Akbar. Karena ternyata benar selama ini aku berlelah-lelah cuma jadi pelarian atas sebuah masalah yang sebenarnya belum selesaikan. Makanya ketika begitu dibuat tambah talut sama Allah. Karena apa yang kita jalankan innamal a'malu binniyatnya bukan menjadi khadimul umat, bukan menjadi pelayan umat atau mencari ridha Allah. Ternyata masih 60% pelarian. Alhamdulillah ya, tapi 40%-nya sudah lillah. Tapi ini 60% yang belum jadi. Makanya kata beberapa ulama, Al-Quran jauh darimu, gak mau dibaca. Padahal yang harusnya dulu pertama kali menghidupkan Al-Quran kan teman-teman pendakwah. Kalau nggak bisa pagi hari, curi. Itu berdua. Kalau nggak bisa duit, curi sehalaman atau setengah halaman, nggak apa-apa. Ada curinya dulu. Emang kalau nggak bisa, ternyata di mobil nih lagi ribet. Udah buka TikTok, mulai paling gampang cari murotal. Karena di TikTok suka ada dipotong-potong sama dia cuma 3 ayat. Meskipun 3 ayat akalin. Kan kenapa orang gitu caranya misalnya ternyata karena kenapa gue bilang di TikTok kan paling gampang dia mobil cetek suaranya keluar langsung di kabel. Dan dia diulang-ulang dengan looping otomatis enak buat orang-orang itu looping otomatis gitu. Terus keluar 3 ayat yang memang dalam maknanya ya udah bisa tuh sambil gini tuh atau dengerin misalnya bentuknya tidak bisa membaca Al-Quran tiba-tiba buka kajian apa yang cuma kayak 10 menit dengerin yang ngebahas tentang sesuatu yang ada di dalam Al-Quran. Nah itu dia usikum wa iyyain nasib Allah. Kami juga sebagai yang what so called katanya pendakwa ya itu penyakit kami. Saya pernah buka buku namanya Albis Iblis. Bagaimana cara siasat iblis itu menggempur manusia-manusia dari yang alim sampai yang fasik. Digempur sama iblis gak berarti. Nah salah satunya adalah orang-orang alim ini yang penggerak dakwah digempurnya sama iblis dibilang apa? Udahlah kan udah dakwah. Cukup lalu deserve istirahat lu kan berdakwah. Pada akhirnya kami para pendakwah ini memberikan sisa waktu untuk Al-Quran. Padahal kalau kata istri saya, baca dulu Pak. Karena dengan baca Al-Quran itu nanti waktu kamu jadi berkah. Coba deh, ternyata bener loh baca Quran sehalaman aja sehari. Tiba-tiba waktu kita yang tadinya rush dibenerin nama Allah. Dengan caranya Allah. Nah itulah yang memang balik lagi ketika kita mendakwah gini harusnya ketika kita dengerin something tentang Al-Quran harusnya buat diri sendiri dulu. Nah makanya bagi kami tadi ketika kita ngomong reconnect sama Al-Quran, beberapa ulama sepakat dengan perkataan ini. Cari dulu satu ayat yang dalam. Pelajari dulu ayatnya, apalkan dulu buat kehidupan sampai kafah baru kamu maju tadabbur ke ayat berikutnya dan awalin gitu terus. Sehingga ketika kita meninggal hujah kita, ya Allah aku tidak hafal Quran tapi aku hidupin 4 ayat ini seumur hidup. Saya tuh orang Sunda ya. Orang Sunda ya kalau ngomong ada binatang berakibat yang jadi titik koma. Orang Sunda. Paham apa maksudnya? Paham ya? Orang Sunda itu binatang berakibat. Guguh itu titik koma kalau orang Sunda. Bukan menghina jadi kalau teman-teman tuh gak pernah didapat bagi itu duluan. Kayak kalau Surabaya JANCUK ya. Titik kolase orang Sunda. Gedenya di jalanan Sunda. Untuk merubah kata itu menjadi actual titik koma itu untuk tahunan. Lihat, untuk menghilangkan kesundaannya. Dan waktu itu teman-teman saya di Sunda sampai ngomong kayak, ih si Dimas ke asik deh. Mana yang berubah? Kamu berubah Dimas. Kamu nggak kayak Dimas yang dulu lagi mau nonton. Titik koma itu adalah gugup gitu. Tadi tegur sama guru saya gimana kamu katanya mau jadi pendakwah. Al-Humazah aja nak kamu hidupkan. Baru 2 ayat dilarang mencaci atau menyebut kecacian makian. Oh ya juga nih. Gimana kamu mau jadi pendakwah? Itu berarti kita di Al-Faridah tidak kamu hidupkan, dengan kamu aja di hati kamu masih takut gitu makia-makia mendalami. Katanya cinta sama Rasulullah di dalamnya gitu-gitu. Jadi bismillah buat teman-teman pendakwah ataupun tidak pendakwah ya balik lagi ngurusinnya tuh per detik. Deadline ngurusinnya tuh per detik. Terus kalau kata Ustaz tapi pakai Allahumma maksa pasnain aja dengan cara-cara yang teman-teman tahu. Bagi saya pribadi saya auditori anaknya. Saya lebih senang dengar nanti dari dengar baru saya perbaiki
perbaiki tajwidnya tentunya alhamdulillah kalau saya dengan istri sendiri karena istri pengajar taksin. Jadi langsung talaki, ini benar nggak coba dengerin, ini benar nggak coba dengerin, baru nanti hafalin satu aja. Ya Allah, hafalan kami itu mungkin hafalan saya setara anak TK IT sekarang nih. Tapi kami berusaha karena saya orangnya juga penyeberang, emang saya bukan ulama. Saya coba ini yang tipe pertama tadi. Saya coba masuk ke satu ayat, tadabbur, tonton tafsirnya dari Ustadz Anu, dari Ustadz Omar Alika, dari Ustadz Khalid, dari Ustadz Omar Pita, bahkan dari Ustadz Firanda, semuanya ditonton tafsir tentang ayat itu. Doa, Bismillah, besok mulai jalanin. Bisa pilih jalan itu, atau ada pilih teman-teman yang kayak begini, Pak. Aku kayaknya menyampaikan kurang oke, misalnya kalau kata teman-teman guru-guru tahsin kita nih yang di Aksianat, mungkin aku kalau nyampaikan one step bagi mereka, aku kurang oke nih, aku ngajarin orang baca benar aja, jangan udah mereka ambil. Ada yang jadi apalagi, ada odoj adalah saya ngajar nggak bisa, baca tajwidnya juga belum sempurna, ikut yang waju saja, maksain diri kan, atau dengan komitmen luar biasa. Aku baca sehalamannya sehari. Udah, itu juga cara untuk reconnect. Dan saya yang bisa bersaksi sama teman-teman, Allah tuh merubah diri dengan cara yang gak disangka-sangka. Jadi kalau teman-teman dibantu sama teman, sama orang lain, caranya di sana, itu masih belum Allah. Itu masih bantuan kanan orang yang dikirim Allah, tapi hidupkan kembali terus, nanti Allah tuh sembuhin kita, naikin batin kita dengan arahnya tidak disangka-sangka Allah wala misal. Baik, ada lagi yang mau tanya? Itu apa udah diatur. Jangan ada dalam. Yang ini mesti lagi. Siapa tahu ada yang nggak mau pakai wig, boleh. Siapa tahu suaranya lantap seperti Abbas. Saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambil duduk aja kakak. Enggak. Sebelah kanan dulu. Yang sebelahnya pekat itu dipegang sedikit punggungnya. Dokter Bin, siapa tahu love language-nya kan skinship ya. Ini tak benar dulu skinship. Ada tak terus manggaus. Perkenalkan, nama saya Yasri. Terima kasih untuk waktunya, Kang. Izin bertanya, ketika seorang hamba merinci, ia merayu kepada Tuhannya, karena ia sadar tidak ada tempat lain untuk menggantungkan harapannya, bahwa Tuhannya adalah satu-satunya yang dapat menangguhkan semua harapannya. Kemudian, ia merasa mengalami kebuntuan. Tidak ada jawaban dari kesalahan ataupun harapan yang ingin terwujud. Pertanyaannya adalah, apakah sahabatnya yang perlu diperluas, atau memang koneksinya yang masih belum kuat? Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyaallah. Ini mah tamparan buat kami semua ya Kak ya. Kadang-kadang ada orang-orang soleh dan solehah yang masalahnya tuh sebenarnya kecil di mata anak Jaksel. Saya nggak apa-apa generalisasi aja ya. Anak Jaksel tuh kita maksudnya kepada anak-anak di luar sana yang memang sibuk sama dunia banget gitu ya. Anak-anak Jaksel itu biasanya orang-orang seperti kami dulu tuh masalahnya segunung, tapi kami rasa kami ini orang baik. Karena bicaranya sama baik orang lain. Tapi ada orang-orang hebat ya. Masalahnya kecil tapi rasanya dalam. Itu orang-orang yang disayang sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bismillahirrahmanirrahim, apakah sabar yang diluaskan, apakah connect-nya yang ditambah, dua-duanya. Masya Allah, karena bagi saya pribadi, saya juga tidak bisa menjawab hal ini sampai datang kepada kami sebuah berita tentang 25 orang hebat dan 4 orang wanita hebat. Jadi saya pun nggak bisa jawab hal ini sampai mana. Ternyata setelah melihat surat Al-Fatihah, di situ kan disuruh kita tuh diminta sama Allah, yuk perhatikan peka terhadap orang-orang yang dilaknat sama Allah, yang dibenci, orang-orang yang tersesat sama orang-orang yang dicintai dan diridhoi sama Allah. Betul ya? Yang terakhir untuk ada 3 golongan. Ternyata orang-orang yang sesat, kita sudah lihat orang-orang sesat ini tersesat, dia bingung, ngomong ada bingung.
Jadi dia belum punya pegangan yang tepat. Entah Tuhannya 3, anak Tuhan, atau dia Tuhan menjelma. Kan berarti pegangannya belum kuat. Makanya banyak mualaf-mualaf yang datang dari teman-teman Nasrani setelah kuat tersesat. Yang kedua yang dilaknat, nggak usah jauh-jauh lihat tanya ulah, kita sebut nama aja. Itu orang tersebut, orang tersesat dilaknat Allah, itu mesti jadi bom. Tapi orang-orang yang kuat ini kayak apa? Nah itu pertanyaannya terjawab setelah saya dikasih tahu sama Abi Mark itu, lihat ada 25 orang hebat yang bisa ditiru, ada 4 wanita hebat yang bisa ditiru. 4 wanita hebat ini disebutkan oleh Rasul SAW. Maryam, ibunda Maryam, karena punya anak. Yang kedua, Asia, wanita suci yang menikah sama Fir'aun dan tidak dikaruniai anak. Ibunda Khadijah dan ibunda Fatimah Az-Zahra. Ternyata sabarnya sampai mana kan luasnya, kita harus tahu ya. Maksudnya sabar itu sampai kapan? Sampai seperti ibunda Asia sabarnya. Ibunda Asia itu diikat di 2 pilar, disiksa, ditaat matahari sama suami sendiri. Jadi kalau sama suami sendiri baru dibilang beli listrik, wae, udah sakit hati, tenang. Masih ada ibunda Asia yang sama suami sendiri diikat di pilar, dijemur, disiksa, tapi tersenyum ketika lihat ke atas karena beliau diperlihatkan oleh Allah SWT istananya di surga. Jadi meninggal tuh melihat istana. Sampai mana sabarnya? Sampai itu. Atau sabarnya sampai ibunda Maryam, orang suci, tidak pernah disentuh oleh laki-laki. Bahkan ketika Jibril turun masuk area mihrabnya yang waktu itu di tengah hutan, ibunda Maryam masih ngomong, kamu jangan dekat-dekat. Saya tidak pernah disentuh. Jibril langsung malaikat. Malaikatnya ditolak sama ibunda Maryam. Kemudian malaikat sedang apa? Jauh dari Abu Ubaidah yang sekarang bilang, jauh, malaikat lebih ganteng. Tapi dikaruniai anak pas balik ke Palestina dihinanya kayak apa ibunda Maryam? Pelacur. Ibunda Khadijah yang sampai senang banget. Ini beda nih. Kalau ibunda Khadijah tuh kayak senang banget karena ternyata saya baru tahu ibunda Khadijah tuh sudah tahu suaminya ini bakal jadi nabi. Jadi setiap satu kayaknya nggak mungkin orang yang gila. Saya dapat suami kayak gini gitu. Jadi ibunda Khadijah dari tahun pertama pernikahan itu udah curiga, kayaknya gini nih, kayaknya ini. Dan bahkan ibunda Khadijah selalu bertanya sama Warokah pamannya, apakah suamiku kayaknya ciri-cirinya ada di dia nih. Karena Warokah ini orang Nasrani yang membaca kitab kan, jadi dia tahu. Dan ternyata ketika Rasulullah menjadi nabi dan rasul, bayangkan orang-orang ketika suaminya jadi nabi dan rasul, itu istrinya pecah kepala. Biasanya nolongnya kayak, ya kamu nabi, ya Allah, kau lari hidup gua. Ini kemudian seorang suami pendakwah aja istrinya tuh harus sabar-sabar. Jangan di rumah, difitnah negara. Mohon maaf, bayangin jadi Ummu Alila, istrinya Ustaz Felix. Gimana rasanya punya suami yang difitnah satu negara. Nggak boleh masuk BUMN. Bertahun-tahun jadi ustadz terradikal nomor 1. Tapi followersnya paling nambah, bingung nggak? Kebanyakan ada Ummu Alila tuh kayaknya ya waktu Ustaz Felix keluar tuh kayak sampai ketemu ya mudah-mudahan aku nggak mati di jalan. Itu mobil tulisan 1453 bisa aja sama orang dibongkar. Karena Ustaz sibuk membongkar kejahatan yang kita nggak sanggup. Korupsi dibongkar kan Ustaz Felix. Kebanyakan ini sabarnya seluas itu. Belum kalau masuk ke para Nabi Ayub, ya Allah, Nabi Yusuf. Itu dengan kesabaran yang luar biasa. Seluas itu sabaran. Sekonek apa dengan Al-Quran? Rasul SAW ketika sholat sendiri 1 rakaat itu bacanya Al-Baqarah sampai An-Nisa. Bahkan lebih katanya. Bayangin si Al-Baqarah 3 juz. Baca aja. Yang itu kaki udah gak berasa itu. Duduk aja capek nih. Baca Al-Baqarah. Cuma teman-teman pilih hari bisa sekali duduk baca Al-Baqarah. Kita bisa 2 ayat terakhir sebelum tidur. Itu aja udah benar, nggak tahu dari gini itu. Anda masih ada 2 ayat lagi belum gue baca. Amanah Rasul. Tapi Rasulullah yang dari jamin surga masih baca sampai An-Nisa 1 rakaat. Sampai sahabat yang ikut berjanji, saya tidak akan sholat lagi di belakang Rasul. Saya tidak akan ikut Rasul buat tahajud lagi. Karena seperti ini. Tapi Rasulullah yang ringan juga lisannya ketika sholat maghrib baca ayat ringan. Dan abang dari Rasul SAW tidak pernah baca Al-Lahab ketika anaknya Abu Lahab ada di belakangnya. Sebegitunya memahaminya, dan Rasul ketika ada suara nangis langsung baca surat terpendek dan semua syariat sholat dipendekin. Jadi ternyata sabarnya kita seluas itu dan koneknya Quran harus sebegitunya.
Tapi untuk teman-teman yang lagi diuji, bukankah berarti ini tandanya teman-teman lagi dilirik sama Allah? Bukan hanya dilirik, lagi dipegang, tahu nggak? Karena Allah tuh pasti, aku mulai dari gimnastik, boleh ya teman-teman para Jakarta sih sering dengar hal ini. Teman-teman kalau ke gimnastik, ada yang pernah datang ke area gym ya? Kalau kamu sudah bisa ngangkat beban 2 kilogram sama coachnya, dikurangin jadi 1 kilo atau ditambah jadi 4? Tambah. Coach mana di dunia ini yang lihat kayak Alif, bagus kamu sit up pakai 2 kilo, sekarang jadi 1 ya, nggak. Coach itu lihat, oh 2 kilogram, ambil yang 4 Alif, 4, sampai kuatnya 4, naik ke 6, naik ke 8, berarti kan dilirik sama coachnya, berarti dia terbaik di kantor teman-teman, yang suka dikasih job desk, yang pinter atau yang pohon. Coba makanya sebenarnya kalau di kantor, kalau lu bisa jangan jalan ya, taruh lagi bener kan? Ada acara ulang tahun kantor, iya saya jadi PIC, insya Allah 10 tahun deh PIC. Karena ada lama dia aja beres. Tapi perhatiin deh, bos aja ngeliat gitu. Apalagi Allah ketika ngeliat hambanya sabar, sama Allah dikasih lagi ujian yang di atas sebelumnya dikasih ujian. Karena kenapa? Ternyata surga tuh gak pantas buat kita. Bayangin yang masuk surga Rasulullah, itu Nabi. Tapi bayangin yang masuk surga, manusia yang masuk surga adalah 10 sahabat yang dijamin surga. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair, Sa'id bin Zaid, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ubaidah bin Jarrah. 10 sahabat ini sama Abdurrahman bin Auf, pilih kehidupannya yang begitu yang masuk surga bareng sama Rasul. Jadi kita tuh gak pantas masuk surga, tapi karena Allah baik banget, si yang gak pantas ini sama Allah dikasih beban-beban supaya level kita naik. Punten teman-teman, ada gak ibadahnya yang sekhusyuk sahabat yang lagi sholat ditembak panah tetap baca? Ada gak kayak sahabat yang sampai mau matinya tuh nangis minta syahid, seperti Khalid bin Walid, nangis minta syahid nggak dikasih, meninggalnya di atas kasur. Iman kita tuh nggak di situ. Iman kita tuh masih, ya Allah, kalau kayak kerupuk dimasukin air hilang iman kita. Nah, iman kayak gini yang masuk surga. Kata Allah, supaya engkau bisa sederajat sama Maryam, supaya engkau bisa sederajat sama Ibunda Khadijah, engkau bisa sederajat sama Khalid bin Walid, aku kasih kabar terus sekalian. Ada saya pernah lihat orang kanker meninggalnya sakaratul mautnya sakit sampai rengkong gitu. Terus kita kan namanya manusia berasumsi kasihan ya, kanker ya, pas meninggalnya ternyata uratnya sampai naik. Tapi dia sebut apa pas la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, pas nyawanya. Ternyata sama ustaz kita dikasih tahu, tahu nggak semua nabi sakaratul maut? Kita baru tahu tuh. Iya gitu ustaz. Iya. Karena sakaratul maut itu bukan tanda su'ul khotimah, tapi lihat orang ini saking pantasnya masuk surga, dikasih 4 tahun kanker, lalu terakhir masih dikasih sakaratul maut, seakan-akan derajat orang ini akan disamakan dengan Maryam binti Imran. Supaya derajat orang yang ibadahnya kayak kita di akhir zaman ini bisa sama-sama Khadijah, sama Allah dikasih terus itu ujian. Waduh, supaya kuat. Makanya tadi ketika kita lihat, saya tuh lihat banget si anak itu yang umur 20 tahun, dia nangis kejar karena dia bilang, aku tuh dicengin sama teman aku. Ya, kemarin Kak Isma lihat sendiri, dia nangis karena dicengin sama temennya. Tapi di belakangnya ibu-ibu tuh kalau kayak, ya saya ditinggal sama suami saya, dan sekarang saya sendiri membesarkan anak saya 26 dan 23, kadang-kadang ada dan tidak, itu ujian. Itu si nangis kan lihat ke belakang kayak, itu ujian gua, kok gua nangis? Di situ dia naik level. Selesai, sama Allah dikasih ujian lagi, nanti itu anak level kedua, level ketiga, sampai nanti makanya ini teman-teman pengajar Al-Quran, lihat aja ujiannya gede-gede ini. Tapi nanti Allah kan memilah, dengan itulah Allah memilah. Makanya di terakhir bagi kita sendiri gak usah mikirin kapan menangnya Palestina, karena menangnya Palestina sudah pasti ada di surat, ada Isra. Tapi Palestina itu tuh ngasih tahu sama kita, gimana lu mau masuk surga? No, ya nanti surga kayak orang di Gaza,
Kayak umi yang ketika ada mujahid lagi ngomong ditutupin pakai syal, dibuka sama umi teman. Mujahid itu liatin mukanya kata umi. Gak usah tutup begitu. Uminya yang ngomong. Ditarik itu. Terus dia bilang, kamu mau jadi mujahid? Udah apa berapa juz kamu? Baru 15. Ibunya yang ngomong. Dari tunnel sana kalau kamu baru 15 juz. Gak usah pegang senjata. Jadi kita tuh dikasih lihat. Orang-orang di Gaza di akhir zaman itu calon penghuni surga. Jadi kalau kita masih dapat ujian yang receh, nah itu rezeki kita memperlihatkan dapat peringatan dari Allah dengan semua yang kita lihat. Di Gaza kejadian sekarang, jadi bukan gak usah dihasianin, bener gak? Atau orang Gaza kan gak usah hasianin kita, gak usah. Emang kita udah ditakdirkan di sini, lo kasihanin diri lo sendiri, yang ujian yang gak segede gue, tapi pengen surga Firdaus. Allah bisa. Mudah-mudahan dia bisa menasihati saya sendiri. Amin.